Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan video saya dengan judul terbaru. Buku ini ditulis oleh Bapak Kiai Haji Najih Ahzad yang ditulis pada tahun 1981 atau Zulhijjah 1401 Hijriah di Bangil. Beliau adalah salah satu tokoh Wahabi tempo dulu, sebelum maraknya zaman internet ini ya. Beliau telah menulis sebuah buku yang amat bagus, yaitu pembelaannya terhadap Wahabi pada tahun 1981 yang berjudul Pengaruh Wahabi di Indonesia. Video kali ini saya akan menyampaikan kata pengantar dan mukadimahnya saja. Dan akan seperti biasanya, saya akan meneruskan ke halaman-halaman berikutnya dengan video-video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar. Buku kecil yang berada di tangan Anda sekarang ini adalah tulisan Bapak Najih Ahzad, atau sering dibaca Najih Ahzad, pemangku Pondok Mas Kumambang, Dukun Gresik. Semula ditulisnya dengan bahasa Arab yang merupakan kertas kerja untuk disampaikan dalam acara Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Riyadh yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud. Tulisan itu agaknya mendapat perhatian khusus dari pihak panitia, sehingga dipandang memadai untuk dicetak dan disebarluaskan ke seluruh dunia Islam. Kini naskah bahasa Arabnya sudah tersebar luas. Kemudian mengingat isinya cukup bermutu dalam hubungannya dengan masalah perkembangan sejarah pergerakan Islam di Indonesia, maka salah seorang dari murid beliau juga yang putranya sendiri merasa perlu mengalihnya ke dalam bahasa Indonesia, sehingga akan dapat dibaca oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia yang notabene belum mahir berbahasa Arab. Ini buku lama ini, jadi ejaannya masih ejaan lama ini. Kiranya dengan diterbitkannya buku ini, kita akan semakin tahu siapa dan apa sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab itu, di mana selama ini kita baru mengenal namanya. Dan kiranya dengan diterbitkan buku ini akan menambah khazanah kepustakaan Islam kita. Semoga bermanfaat. Penerbit Bangil, Zulhijjah 1401 Hijriah, Oktober 1981. Mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kaffatan linnas basyirau wa nadhirau walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yurja'un wa man tabi'ahum ila yaumi yurja'un. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia dengan membawa berita gembira dan ancaman. Hanya saja kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Salawat dan salam atas hamba dan Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat serta para pengikut mereka sampai hari kiamat.
Berikut ini sebuah pembahasan singkat tentang dakwah reformer mujaddid besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengaruhnya terhadap gerakan reformasi tajdid di Indonesia. Ini saya sajikan sebagai sajian yang mendomplang di arena aneka ragam sajian yang enak cita rasanya oleh para cendekiawan yang terhormat dalam rangka memeriahkan Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang diselenggarakan oleh Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh pada minggu terakhir bulan Rabiul Tsani tahun 1400 Hijriah. Saya tidak membayangkan untuk bisa membahas secara tuntas segala pengaruh dari dakwah yang mulia ini di segala aspek gerakan reformasi tajdid. Bahkan saya tidak berani mengatakan bahwa saya mampu menyajikan sebuah pembahasan yang luas tentang satu segi daripadanya. Hal itu tak lain dikarenakan ketidakmampuan saya dalam menulis. Sedikitnya pengetahuan saya tentang pengaruhnya yang demikian luas dan beragam dimensi dan seginya. Untuk itu saya cukupkan dengan sekedar menyoroti beberapa pengaruh salah satu buku tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang telah menyebar luas manfaat dan gunanya, bahkan telah menjadi buku wajib di beberapa pondok pesantren serta menjadi buku referensi di beberapa tempat yang lain, meskipun buku tersebut sulit didapat di Indonesia. Buku yang dimaksud adalah Kitabut Tauhid. Seraya memohon kepada Allah semoga diberinya saya taufik dan jalan yang benar. Sebelum sampai pada inti pembahasan, saya ingin memohon perhatian terhadap beberapa persoalan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan saya ini. Saya lanjutkan ya, bagian pertama yang berjudul Sinar Kebangunan Islam, atau ini ejaan lama ya, Sinar Kebangunan Islam yang pertama dalam era modern. Ya, ini sinar kebangkitan Islam lah yang pertama dalam era modern. Pada abad ke-18 dunia Islam jatuh ke jurang keruntuhan yang terdalam, dimanapun tidak ada tanda adanya tenaga sehat dan di mana-mana terdapat kemacetan dan pembekuan. Kerusakan budi dan moral amatlah parahnya. Apa yang masih tinggal dari kebudayaan Arab lenyap ditelan kemewahan yang di luar batas dari segolongan kecil, yang sama dengan degradasi yang di luar batas pula dari golongan besar. Pengajaran terhenti. Sejumlah kecil universitas yang masih ada terdampar pada pembekuan, hidup miskin dan tak diacuhkan. Dikatakan oleh Lothrop Stoddard yang dalam bukunya yang berjudul Dunia Baru Islam halaman 29. Demikianlah seorang sarjana Amerika, Dr. Lothrop Stoddard, telah melukiskan dunia Islam waktu itu dalam bukunya Dunia Baru Islam. Buku ini terdapat di dalam video-video saya ya, tapi belum selesai itu karena waktunya belum sempat ya. Buku itu dulu diterjemahkan oleh salah satu menteri yang perintah menerjemahkan itu langsung diperintahkan oleh Bung Karno kepada menterinya. Saya lupa nama menterinya itu. Setelah beliau melukiskan keadaan umat Islam dari segi sosial dan politik, selanjutnya beliau berkata, dan agama juga membeku seperti hal-hal lain. Ketauhidan yang diajarkan oleh Muhammad SAW telah diselubungi khurafat dan faham kesufian. Masjid-masjid ditinggalkan oleh segolongan besar dan awam. Mereka menghias diri dengan azimat, penangkal penyakit dan tasbih. Mereka memuji orang-orang sebagai manusia suci dan perantara kepada Allah. Mereka anggap dia begitu jauh bagi manusia biasa untuk mengabdi langsung.
Orang sudah awam akan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran atau tak menghiraukannya. Minum arak dan menghisap candu menjadi umum. Pelacuran menjalar kemana-mana. Akhlak merosot dan rusaklah kehormatan diri. Semua berlangsung tanpa rasa takut dan malu. Kota-kota suci Makkah dan Madinah pun jadi tempat penuh kejahatan. Sedangkan ibadah haji yang diwajibkan Nabi SAW menjadi amalan yang leceh, disalahgunakan. Pendek kata, kehidupan Islam telah lenyap, meninggalkan ritus tak berjiwa dan kemunduran merata. Andai kata Nabi Muhammad SAW hidup kembali dan mempersaksikan apa yang terjadi pada Islam, pasti murkalah beliau dan melontarkan kutuk kepada pengikut-pengikutnya yang murtad dan yang menyembah berhala itu. Ketika dunia Islam diliputi kegelapan, tiba-tiba bergemalah seruan dari padang pasir yang luas itu, tempat lahir Islam, memanggil mereka kembali ke jalan yang benar. Yang meneriakkan seruan itu ialah juru islah yang termasyhur, Muhammad bin Abdul Wahab. Ia menyalakan api yang membakar sampai ke pelosok-pelosok dunia Islam. Ia menggerakkan umat Islam untuk memperbaiki jiwa dan membangkitkan kemegahan dan kebesaran yang dahulu. Kebangkitan dunia perkasa Islam mulailah pada saat itu. Memang kebangkitan dunia baru Islam telah dimulai dari dakwah yang dicanangkan oleh mujadid besar ini. Ia menyerukan kepada umat manusia untuk memperbaiki pengertian tauhid serta memurnikannya dari daki-daki kemusyrikan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ia mengajak kembali ke jalan as-salafus soleh dalam memahami akidah agama yang sederhana dan dapat diterima oleh akal fikiran, dan mengajak untuk menolak segala tafsiran yang sulit dari kalangan ahlul kalam, para ahli filsafat dan kalangan tasawuf. Beliau mengajak untuk menolak segala bid'ah dan penyelewengan yang dapat merusak wajah syariat. Pendek kata, dakwah beliau ini adalah ajakan untuk kembali kepada Islam sesuai dengan bentuk yang telah diletakkan oleh syariah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, dakwah ini telah mampu menghidupkan kembali akal yang tidur, telah dapat menggerakkan semangat yang lesu, mengembalikan kehangatan iman ke dalam hati, dan mensucikan jiwa dari berbagai daki tahayul dan khurafat. Memang sungguh benar apa yang dikatakan orang, bahwa ia adalah nyala pertama dari api kebangunan Islam, kebangkitan Islam pada era modern ini. Bahkan seluruh gerakan reformasi yang muncul di berbagai daerah Islam pada era modern ini selalu mempunyai kaitan dengannya, dipengaruhi olehnya dan berhutang budi kepadanya. Menurut pendapat saya, Tuan Stoddard tidak menjauhi sikap adil ketika mengatakan cetusan pertama api kesadaran menyala di padang pasir Jazirah Arab, tempat lahir Islam. Di sini pada awal abad ke-19 lahir gerakan Wahabi untuk reformasi Islam. Kemudian gerakan itu berkembang menjadi kebangkitan Islam yang menyebar luas. Demikianlah kata pengantar dari buku ini beserta mukadimah yang ditulis oleh Kiai Haji Najih Ahyat beserta bagian pertama yang berjudul Sinar Kebangunan Islam yang pertama dalam era modern, atau Sinar Kebangkitan Islam yang pertama dalam era modern. Memang awal mula era modern itu ditentukan pada tahun 1800-1900 karena pada saat itu habis terjadinya banyak peperangan. Bagaimana negara-negara
Eropa telah melakukan kemodernan, yaitu dengan menciptakan sebuah revolusi industri yang mengakibatkan perang di mana-mana ya pada saat itu, sampai dunia Islam itu dikuasai oleh para penjajah pada saat itu. Dan keadaan Turki Utsmani pada saat itu sungguh amat melemahkannya. Jika kita baca semua sejarah dari tahun 1800 hingga 1900, tidak ada lain bahwa Allah telah memilih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membersihkan, untuk membangkitkan Islam pada saat itu. Dan ini disaksikan oleh semua kalangan, semua banyak para tokoh sejarah, baik tokoh Eropa yaitu seperti Dr. Lothrop Stoddard, yang beliau menulis sebuah buku yang berjudul Dunia Baru Islam, yang oleh Soekarno, atas perintahnya Soekarno, diperintahkanlah menterinya untuk menerjemahkan buku tersebut. Maka dari itu jangan heran jika Soekarno pada akhir hidupnya, ketika dia mencari Tuhan, maksudnya tuh dia ingin hijrah, kalau zaman sekarang ya, memperbaiki diri, mereka lebih memilih kepada ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang pada saat itu digelari sebagai Wahabi, seperti Ustadz Hasan Bandung. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah khazanah kebaikan-kebaikannya yang bisa kita ambil untuk memperbaiki cara berpikir kita, cara beragama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.